Bismillahirrahmanirrahim. Tersebut dalam Al-Quran, jika seorang yang beriman menginginkan 5 kemuliaan tadi yang dijanjikan. 1, diberikan ketenangan dalam jiwanya. Yang kedua, dijamin kebahagiaan dalam hidupnya. Yang ketiga, dijamin keamanan dalam kehidupan di 3 alamnya, dunia, alam kubur, akhirat. Yang keempat, dijamin kenikmatan dalam hidupnya walaupun hidup di suasana yang sangat terbatas. Rizkinya kelihatan terbatas, di rumah nampak terbatas, tapi tenang, enak hidupnya seperti pemuda yang di gua itu. Dan yang kelima, mendapat berita gembira masuk surga sebelum dia wafat. Maka untuk mewujudkan itu, tersebut isyarat dalam Al-Quran, setidaknya orang-orang yang beriman itu mesti memenuhi 2 syarat utama seperti tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Syarat itu yang coba kita akan bahas di pertemuan malam hari ini, dan mudah-mudahan keluar dari masjid ini, selesai di pertemuan ini, kita semua mendapatkan 5 hal yang dijanjikan insya Allah. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu. 1, orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mesti mengaktualisasikan, menerjemahkan, mengamalkan pengertian iman itu sesuai dengan yang dimaksudkan Al-Quran. Karena ada orang-orang yang mengatakan saya beriman, tapi tidak mengamalkan pengertian imannya seperti pengertian yang diinginkan Al-Quran. Apa pengertian iman yang diinginkan oleh Al-Quran? 1 kalimat saja yang dimaksudkan iman dalam Al-Quran, bahkan ditetapkan dalam kaidah bahasa Arab, la yuzkarul imanu illa bima'nal yaqini bila syakkin. Tidak disebutkan kalimat iman bahkan dalam Al-Quran kecuali mengandung arti keyakinan tanpa ragu. Yakin, jangan ragu. Yakin, tidak boleh ragu. Karena itu ketika disebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, maka kalimatnya disandingkan dengan kalimat yakin tanpa ragu. Al-Baqarah ayat yang kedua sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa hudal lil muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ketika Allah membuka dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang yakin pada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, bagaimana dia bisa yakin itu? Kata Allah, la raiba fi, jangan pernah ragu. Al-yaqin bila syak, mesti yakin, jangan pernah ragu sedikit pun. Kata Allah beriman pada Al-Quran, yakin, jangan ragu. Kata Allah beriman pada seluruh perintahku, yakin ya Allah tanpa ragu. Kata Allah beriman pada semua larangan-laranganku, yakin ya Allah tanpa ragu. Jadi ketika Allah mengatakan kalian beriman, jadi orang-orang beriman, maka syarat yang pertama yang diinginkan oleh Al-Quran, ketika iman telah sampai dalam jiwa kita, maka hadirkan keyakinan dalam jiwa, jangan pernah muncul keraguan sedikit pun pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Fokus. Tapi ternyata keyakinan tanpa ragu ini tidak pernah kemudian hadir dalam kehidupan, kecuali kaidahnya, jika seseorang ingin yakin dengan imannya, mesti iman itu kaidahnya harus sampai kepada hatinya, bukan hanya hadir di lisannya. Karena yakin itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Makanya orang sering mengatakan, sudah mantap belum hatimu menerima lamarannya? Sudah mantap belum hatimu menerima pinangannya? Dari mata turun ke hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Catat, bikin status. Diyakin itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Karena itu ketika ada orang Arab Badui, dia mengatakan beriman kepada Allah dengan lisannya, langsung turun penolakan dari Allah dan mengatakan itu baru di lisanmu. Buka Quran surah ke-49, ayat ke-14. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna.
Ada orang-orang Arab Badui pada saat itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amanna." Kami telah beriman sempurna. Amanna. Kalimatnya menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi kalau dalam ilmu bahasa nahwu, ilmu bahasa Arab, di nahwu menunjukkan pada makna yang lampau. Tapi dalam ilmu balaghah menunjukkan makna ta'kid, taukid. Orang itu ingin mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sampaikan pada Anda, saya yakinkan dengan taukid kami telah beriman." Nabi diam. Karena perkara iman, perkara hati, Nabi menunjuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Turun kemudian jawaban dari Allah. Perhatikan kalimatnya. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, kalian belum serius imannya. Kalian belum sempurna imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan aslamna, kami baru masuk Islam. Kami baru berislam. Karena syarat berislam pertama kali mengucapkan kalimat iman di lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ketika Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ini syarat Islam yang pertama kali, mengeluarkan kalimat iman di lisannya. Diproklamirkan, disampaikan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya kata Allah, kalimat itu baru sampai di lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya yang di lisan itu belum dimasukkan ke dalam hatinya. Karena kaidah iman tadi al-yaqinu bila syakin. Harus yakin tanpa ragu. Kalau cuma di lisan, keyakinan itu nggak akan muncul. Harus dimasukkan ke dalam jiwa kita. Sampaikan dalam hati kita. Karena itulah kalau imannya sampai ke dalam hati, maka iman ini nantinya akan membimbing semua tubuh kita untuk beramal sesuai dengan petunjuk imannya. Jadi kalau ada iman dalam jiwa kita, di lisan dimasukkan ke dalam hati, nanti iman yang dalam hati ini akan membimbing seluruh tubuh kita. Mata kita akan dibimbing menggunakan iman, telinga kita dibimbing menggunakan iman, lisan kita dibimbing menggunakan iman, tangan kita dibimbing menggunakan iman, sampai ke kaki kita. Karena itu, Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Khurasani Al-Uzbekistani mengarang sebuah kitab yang disebut dengan Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari berisi 97 pembahasan. Jadi di Sahih Al-Bukhari itu ada 97 pembahasan, 97 kitab. Bab yang keduanya setelah kitab Badul Wahyi disebut dengan Kitabul Iman. Beliau membuka kalimat Kitabul Iman berisi 57 hadis. Beliau sampaikan di pembukaannya, Al-imanu qaulun wa amalun. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu pertama diucapkan dengan lisan, tembus ke dalam hati, dari hati ini akan dibimbing menjadi amalan dalam kehidupan. Karena itu ketika Allah menyebutkan fungsi tubuh kita, sebelum disebutkan fungsi tubuhnya, maka disebutkan kalimat imannya. Contoh, Quran surah ke-24 An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kita punya mata. Apa fungsi mata? Melihat. Bagus. Tapi ternyata kambing pun melihat. Ternyata elang pun melihat. Dan mata elang lebih tajam dibandingkan kita. Elang naik ke atas udara, di atas Surabaya, anak ayam kelihatan. Anda naik pakai Garuda, di atas langit Surabaya, Anda sendiri tak nampak. Tapi celakanya mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hei, jangan cepat mengikuti apa yang tidak engkau tahu ilmunya. Sungguh pendengaranmu, pandanganmu, matamu, dan apa yang engkau fikirkan satu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mata ini dihisab, maka dibimbing oleh iman kita bagaimana cara mata ini melihat supaya hisabnya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kalimat imannya sebelum kalimat fungsi matanya.
Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki. Ini yang membedakan mata kita dengan mata kambing. Ini yang membedakan mata kita dengan mata elang. Ini yang membedakan mata kita dengan mata binatang. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang telah memiliki iman dalam jiwanya, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Kalau yang dilihatnya tak baik menurut imannya, maka palingkan ke arah yang diperkenankan oleh Allah. Ghaddul basar bukan tak boleh lihat. Ghaddul basar itu lihat yang baik menurut imanmu. Kalau tak baik kata imanmu, maka palingkan ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan juga begitu, Bu. Wa kullil mu'minati ayat 31 ya. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman dalam jiwanya, yaghdudna min absarihinna, maka imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik-baik saja. Dikala mata kita ini benar-benar dibimbing iman, ada iman dalam jiwa kita, maka mustahil mata ini akan dipakai melihat yang tidak baik. Gambar-gambar yang tidak baik lewat. Buka handphone, lihat Facebook, ada aurat terbuka, palingkan. Bahkan kata Al-Quran di Quran surah ketiga, ayat 133, paling kanan sebelah atas di mushaf, wari'u ila maghfirah. Ada orang yang bergegas langsung istighfar, mengoreksi dirinya. Ada sara'a, ada sa'a, itu beda. Anda mau Jumatan kalimatnya pakai sa'a. Quran surah ke-62 ayat ke-9, paling kiri sebelah atas di mushaf, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tapi ketika diminta istighfar pakai sara'a, wasari'u. Tuh. Kalau dilihat mushaf terjemahannya sama. Jika sudah diseru di hari Jumat, segeralah Anda untuk bersiap-siap menunaikan Jumat. Ali Imran 133, bersegeralah untuk istighfar. Kenapa yang satu menggunakan sara'a, yang kedua menggunakan sa'a? Terjemahannya sama. Kalau menggunakan sa'a, fas'au, itu artinya bersegera tapi dengan bersiap-siap sebelumnya. Makanya ketika dipanggil Jumat, adzan Jumat jam 11:30. Ayo bergegas, tapi siap-siap dulu. Dari jam 11, siap-siap dulu. Ada yang dari jam 10, mandi dulu. Pakai minyak wangi dulu. Siap-siap incar saf pertama, itulah Jumat fas'au. Tapi kalau Anda berbuat maksiat kemudian istighfar, kata Allah seketika berbuat maksiat, seketika istighfar. Jangan menyiapkan istighfar di tempat dan waktu berbeda. Siang berbuat maksiat, entarlah nunggu tahajud istighfarnya sambil malam hari khusyuk. Tiba-tiba asar meninggal. Maksiat di malam hari, segera tobat di malam hari, jangan tunggu subuh. Tiba-tiba di waktu fajar sebelum masuk ke subuh, wafat. Karena itu kalimatnya menggunakan wasari'u. Ada orang matanya tak sengaja dia lihat ke dalam handphone, tiba-tiba muncul gambar yang tidak bagus untuk dipandang. Padahal Anda memalingkan saja, imannya sudah bagus, pertanda ada iman dalam jiwanya. Gambar tak bagus, lewat. Iman ada. Tapi ada orang yang imannya begitu kuat, saat dipalingkan, istighfar keluar dari lisannya. Astagfirullahaladzim. Itu mantap. Yang bahaya, memang istighfar, tapi mata tak berpaling. Astagfirullah. Ustaz. Astagfirullah. Salah ini. Salah tapi tetap dilihat. Ini yang sering terjadi nih. Lewat jalan ada videotron, aurat dibuka, astagfirullah. Istighfar kok enggak noleh. Kesempatan pertama. Mata. Berapa kali mata ini berbuat maksiat? Jadi kita koreksi sampai malam ini, kalau iman kita benar, barangkali itu yang tidak membuat diri kita jauh dari kebahagiaan. Barangkali itu yang membuat diri kita itu jadi jauh dari rahmat Allah. Barangkali itu yang membuat diri kita itu, mohon maaf, belum siap bekal kita untuk ke surga. Allah sudah berikan setengah kunci surga, kenapa tidak gunakan dengan kebaikan? Kenapa kita tidak manfaatkan untuk menggunakan kunci itu, menata hidup kita dengan baik? Siapa yang ingin ke surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Boleh turunkan lagi. Yang surganya Firdaus boleh angkat tangan. Masya Allah.
Yang ingin dengan Rasulullah SAW di surga boleh angkat tangan. Masya Allah, silahkan turunkan. Yang tak punya dosa boleh angkat tangan. Yang dosanya kecil boleh angkat tangan. Yang agak banyak boleh angkat tangan. Saking banyaknya tak bisa angkat tangan. Tapi kan ini aneh teman-teman. Dosa banyak, ingin ke surga, Firdaus lagi. Jadi kita itu memang sadar, ada bekal yang belum kita kumpulkan. Pertanyaannya status iman kita sampai malam ini ada di mana? Itu baru mata. Mata turun ke lisan. Sebelum lisan disebutkan fungsinya, disebutkan juga kalimat imannya. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaghtab ba'dukum ba'da. Sebelum disebutkan fungsi lisannya untuk berbicara, maka turun kalimat imannya dulu. Kata Allah, hei orang-orang yang telah beriman, kalau imannya sudah masuk ke dalam jiwamu, sudah tertanam dalam kolbumu, maka iman itu akan membimbing lisanmu untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela dalam lisan. Jangan saling mencela. Hai kipi, beda kunut saling mencela. Satu kunut, yang satu enggak kunut. Sibuk saling mencela. Akhirnya masjidnya kosong. Yang salah itu kan yang enggak sholat subuh. Beda bismillah, satu jahar, satu sir. Yang satu kencang, yang satu silent. Ribut, ada yang saling mencela. Yang sepakat itu kan yang kalau enggak sholat itu yang salah. 70 hadis tentang bismillah, 4 cara bacanya. Bisa disirkan, bisa dijaharkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa rakaat pertama dibaca jahar, selanjutnya tidak. Ada 70 hadis, Nabi mencontohkan. Kenapa kemudian kita sibuk saling mencela satu dengan yang lainnya? Saya pernah tugas di Saudi, ditugaskan pemerintah kita jadi pemandu haji, petugas. Tahun 2010. Tiba-tiba masuk Isya, imamnya saya masih ingat Syekh Syudes waktu itu. Begitu kemudian beliau mengatakan istau, siap semua. Mulai takbir Allahu Akbar, nggak ada masalah. Begitu mulai Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Samping saya langsung komentarnya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Pimpinannya Syekh Sudes. Anda bayangkan. Jadi kalau iman melekat pada jiwa kita, bertanya bagus, belajar istimewa, tapi mencela tidak. Makanya saya sering katakan kalau ada orang belajar Al-Quran, belajar sunnah, pulang dari pengajian rajin mencela, patut ditanya Al-Quran mana yang Anda pelajari, sunnah mana yang Anda pelajari. Karena mustahil kalau iman sudah sampai ke jiwa kita, maka iman akan membimbing ilmu dengan adab dan kemuliaan. La yaghtab ba'dukum ba'da. Sebelum kalimat ini muncul, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang punya iman, imanmu tidak akan dipakai untuk menggosipkan orang lain, menggibahkan orang lain. Ini kan aneh. Katanya beriman, katanya mukmin, katanya mukminah, bukan hanya mendengarkan gosip, tapi membuat acara tentang gosip dan dinikmati. Saya tidak Ustadz, bagus. Tidak seperti akhi itu tuh. Kalau tiap hari gosipnya luar biasa. Itu namanya ghibah. Ustadz itu kan di Al-Quran. Bagaimana dengan Nabi? Kencang, ketat. Iman disebutkan pertama kali. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang merasa beriman pada Allah dan merasa akan dihisab di hari kiamat, maka lisannya hanya akan digunakan berkata yang baik-baik saja. Kalau ia tak mampu, diam. Jadi kalau iman ini hadir dalam jiwa kita, begitu akan berkata kalimat baik yang dicari. Mustahil akan menemukan kalimat yang kotor karena iman hadir dalam jiwanya. Dan iman itu mustahil akan mengarahkan pada keburukan, mustahil. Pasti baik. Antum kenal Al-Hasan cucunya Nabi? Kenal, bagus. Cuman di Surabaya ada yang kenal dengan Al-Hasan cucu Nabi di Al-Irsyad. Tapi masih agak lumayan. Saya tadi pagi di Bandung, di Sabuga. Dari jam 10:30 sampai jam 11:30, hampir jam 12. Ada yang kenal Fir'aun. Ibu-ibu. Ibu kenal Fir'aun? Kenal katanya. Di sini Al-Hasan.
Taib. Al-Hasan itu diantara yang akhlaknya mulia. Banyak menyebutkan mirip-mirip dengan Rasulullah SAW. Akhlaknya, kecintaannya pada Al-Quran, bahkan di wajahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulullah SAW. Punya anak diberi nama dengan nama datuknya Muhammad. Dalam masa fitnah jalan-jalan, napaktilah saat beliau diasuh oleh Rasulullah SAW ke arah Awali. Dikala anda di Madinah, kemudian anda masuk dari Abu Salam, keluar kemudian di Baqi. Begitu keluar di pintu Baqi itu melewati makam Nabi SAW. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, keluar dari situ, anda akan temukan Babu Jibril. Di depannya dulu semuanya adalah pintu itu langsung berhadapan dengan rumahnya istri-istri Nabi SAW. Jadi begitu anda keluar dari pintu itu, di depan situ 5 meter itu pintu itu mengarahkan pada rumahnya istri-istri Nabi SAW. Anda tarik garis lurus ke arah Baqi, miring sedikit ke kanan arah Awali. Itulah tempat Nabi suka mengajak sore-sore 2 cucunya Al-Hasan dan Al-Husain untuk jalan-jalan mencari susu di sore hari. Napaktilah sepeninggal Nabi dalam masa fitnah kubra, beliau berjalan dengan putranya dicaci maki di perjalanan. Kamu begini, dicaci maki habis. Bukan satu huruf, bukan satu kalimat, satu buku dikumpulkan. Beliau menyimak dengan tenangnya. Fantalaqa, maka orang itu pergi. Faqala ibnuhu, maka anaknya Muhammad berkata pada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Ada abi, ada buya, ada abati, beda. Abi panggilan hormat. Hormat kita kepada orang tua. Buya panggilan sayang. Sayang kita kepada ayah kita atau sayang kepada sosok tertentu walaupun dia bukan ayah kita, tapi kita menyayanginya karena keistimewaan yang melekat pada dirinya. Bisa ilmu, bisa akhlak. Buya hamka, bukan ayah kita, tapi keilmuan dan akhlaknya kita menyayanginya. Kalau anda gabungkan buya dengan abi, maka kalimatnya berubah menjadi abati. Dalam Al-Quran kalimat ini sering disebutkan. Ismail kepada Ibrahim, ya abati. Quran surah 37 ayat 102 sampai 109. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata anaknya kepada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa bapak nggak balas? Kenapa bapak nggak klarifikasi? Saya tidak seperti yang kamu kira. Kamu pun tidak sebaik yang kamu ucapkan. Kenapa bapak nggak balas? Perhatikan apa yang dijawab oleh Al-Hasan. Allahu Akbar. Wa ana la adri kaifa arud. Ya abati lima lam tarud, Pak. Demi hormat dan sayang nanda pada bapak, kenapa nggak dibalas? Kenapa nggak diklarifikasi? Kata Al-Hasan, wala adri kaifa arud. Bapak tuh nggak tahu bagaimana cara balasnya. Dicari-cari ke dalam jiwanya, kalimat apa yang pantas diucapkan, nggak ketemu, Pak, Bu. Dicari hanya untuk mengatakan saya tidak seperti yang kamu katakan. Takut menyakiti orang itu. Hanya untuk mengatakan kamu pun tidak lebih baik daripada yang kamu katakan. Takut salah ucap. Bapak nggak tahu bagaimana cara balasnya. Cucu Nabi SAW. Pemuda penghulu ahli surga. Surga ada jaminannya. Dijaga dalam kebaikan dengan Qur'annya. Akhlaknya mulia seperti datuknya. Ketika dicaci maki bahkan dengan satu buku pun beliau tak sanggup membalas karena tidak menemukan kosakata dalam jiwanya. Anda siapa? Cucu Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Surga belum ada jaminan. Orang baru sekedar menyampaikan pendapatnya pada kita. Dengan satu huruf pun Anda lantas membalasnya dengan satu buku kepadanya. Dan Anda mengharapkan surga Firdaus. Iman yang sampai ke dalam lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cuma dua pilihannya, berkata yang baik atau diam. Iman yang sampai ke tangan, iman yang sampai ke kaki, ketika dipakai beraktivitas, maka dia akan terjauh dari